Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 30 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah di tengah kegelapan kita melihat terang. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pernah suatu kali ada seorang pemuda dari Paroki Tomang ini ya, yang datang kepada saya. Sebelumnya dia itu kuliah di Jakarta, dan kemudian dia lulus lalu diwisuda, dan akhirnya dia pun mendapatkan pekerjaan ya. Dan pekerjaan ini perusahaan meminta dia untuk bekerja di cabang perusahaan yang ada di sebuah kota di Jawa Barat ya. Dan kemudian pemuda ini pun pindah ke kota itu dan bekerja di situ ya. Namun pada saat weekend ya, jadi pada saat libur weekend ya, Sabtu Minggu, biasanya pemuda ini pulang ke Jakarta, pulang ke rumahnya, dan kemudian mengikuti perayaan Ekaristi di Gereja Maria Bunda Karmel yang tercinta ini ya. Dan dia bercerita kepada saya tentang pengalamannya hidup di sebuah kota ya di Jawa Barat yang menurut dia itu penduduknya sangat fanatik ya dalam beragama ya. Lalu dia pun mengatakan saking fanatiknya penduduk kota ini menjalani agamanya ya, menghayati agamanya itu sampai-sampai sang wali kota itu membuat sebuah pernyataan bahwa di kota ini dia tidak akan pernah mengizinkan orang Kristiani untuk mendirikan gereja ya. Jadi itu wali kotanya mengatakan seperti itu ya, bahwa dia tidak akan pernah mengizinkan umat Kristiani mendirikan gereja di kotanya. Kalau memang mau mengadakan misa atau kebaktian, silakan pergilah ke kota yang lain ya. Dan ini memang bukan pemuda ini tidak ngarang-ngarang ya, karena saya juga saya sendiri baca di koran ya, juga saya baca di internet ya. Nah, itu memang betul-betul kejadian ya, ada sebuah kota di Jawa Barat yang melarang umat Kristiani untuk mendirikan gereja ya. Nah, nanti kalau mau beribadah ya silakan pergilah ke kota lain yang tentu jaraknya sangat jauh ya. Nah, pemuda ini men-sharingkan ya pengalamannya untuk tinggal ketika hidup ya di suatu daerah, di satu kota yang penduduknya sangat membenci umat Kristiani ya, karena begitu fanatiknya dalam beragama. Tetapi pemuda ini pun dalam refleksinya dia kemudian men-sharingkan refleksinya yang sungguh luar biasa kepada saya ya, satu refleksi yang sangat indah luar biasa. Pemuda ini berkata kepada saya, "Romo, dulu ketika saya hidup di Jakarta ya, saya tidak pernah kesulitan untuk beribadah. Saya tidak pernah merasa kesulitan untuk mengikuti misa ya. Di Jakarta begitu bebas, ada 71 paroki ya, dan saya tinggal memilih ya mau misa di mana, tuh begitu bebasnya ya. Sehingga itu tidak bagi saya, karena sudah terbiasa ya menikmati kebebasan dalam beribadah ya, saya akhirnya menganggap hal itu bukan sesuatu yang istimewa ya. Tapi ketika saya tinggal di kota itu, saya akhirnya disadarkan betapa indahnya iman Kristiani ini ya. Dari kecil sampai hari ini ya, sampai sekarang tidak pernah saya itu mendengar ada romo ya dalam homilinya mengajak umat Katolik untuk membenci agama lain. Gak pernah romo. Jadi mulai saya kecil sampai sekarang tuh nggak pernah terjadi ada
dalam perayaan Ekaristi Romo itu mengajarkan umatnya untuk membenci orang beragama lain, tidak pernah ya. Dan memang saya rasakan iman Katolik itu sungguh sangat indah ya, sangat luar biasa. Justru mengajarkan kita umatnya untuk mencintai semua orang ya, tanpa mempedulikan segala perbedaan ya. Entah itu perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan sosial ekonomi. Itu iman Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa dalam mengasihi sesama itu kita harus ada batas-batasnya ya, dibatasi oleh perbedaan ini dan perbedaan itu ya. Kita harus mencintai semua orang ya. Maka dengan pengalaman getir dan pahit di kota tempat saya bekerja itu Romo, saya akhirnya justru semakin kagum ya, justru saya semakin cinta dengan iman saya, iman Katolik ya, dan saya sungguh akhirnya semakin mampu melihat iman Katolik ini sebagai iman yang sungguh indah luar biasa ya. Jadi Romo, justru dalam kepahitan, dalam kegetiran, saya akhirnya ya melihat terang. Justru dalam kegelapan yang saya alami, akhirnya saya boleh melihat terang yang sungguh sangat indah. Sekarang saya menjadi semakin mantap untuk menjadi seorang pengikut Kristus, untuk menjadi seorang Katolik, justru dengan mengalami segala kepahitan dan kegetiran di tempat saya bekerja. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia pergi ke Yerusalem. Dan memang sesuai dengan rute yang umum ya, sesuai dengan rute yang biasa, untuk bisa mencapai kota Yerusalem ya, para murid itu harus memasuki sebuah desa Samaria ya. Itu jadi untuk bisa sampai ke kota Yerusalem ya, para murid mau tidak mau harus melewati sebuah kota yang penduduknya adalah orang Samaria ya. Kita tahu orang Samaria ini adalah bangsa atau suku Samaria ini itu berbeda dengan bangsa Yahudi ya. Jadi sukunya berbeda, agamanya pun juga berbeda. Kalau orang Yahudi, mereka menyembah Tuhan yang ada di kota Yerusalem. Kalau orang Samaria itu menyembah Tuhan yang bertahta di Gunung Gerizim ya. Jadi ya, orang Yahudi dengan orang Samaria ini memang berbeda suku dan berbeda agama ya. Maka ketika orang-orang Samaria ini mendengar bahwa para murid ini mau pergi ke Yerusalem ya, itu yang menjadi pusat keagamaan orang Yahudi, maka orang-orang Samaria di desa itu menjadi tidak suka ya, lalu mengusir para murid Yesus ya, jangan lewat desa ini ya, pergi. Nah, kemudian akhirnya ya para murid ini ya tidak bisa melanjutkan perjalanannya untuk sampai ke Yerusalem, dan mereka menjadi marah ya, mereka menjadi gusar ya. Maka dalam Injil dikatakan para murid ini ya, yaitu Yakobus dan Yohanes, bertanya kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Ya, ini karena begitu marahnya Yakobus dan Yohanes ini karena ditolak masuk ke sebuah desa Samaria ya, sehingga perjalanan mereka ke Yerusalem itu gagal ya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berpaling ya, di sini dikatakan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya ya. Jadi rupanya Tuhan Yesus tidak setuju dengan kemarahan mereka, tidak suka dengan kemarahan para murid, dan ia melarang para murid untuk membalas dendam ya, untuk balas dendam kepada orang-orang Samaria yang membenci mereka ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita juga mengalami hal yang sama ya dengan pemuda yang saya ceritakan tadi, atau juga dengan
para murid Yesus ya, yang dibenci dan ditolak oleh orang yang beragama lain ya, maka kalau itu terjadi, kita tidak perlu gelisah ya, tidak perlu marah, tidak perlu murka. Justru ya, dengan peristiwa itu kita boleh semakin disadarkan ya, kita boleh semakin menyadari betapa indahnya iman kita ini, iman Katolik ya, yang tidak pernah mengajarkan bahwa kita ini harus membenci orang yang beragama lain. Itu tidak pernah ya. Bahkan dalam Konsili Vatikan kedua tahun 1965 itu justru dalam banyak dokumen ya, dalam banyak dokumen konsili justru gereja Katolik mengajarkan bahwa kita harus mencintai semua orang tanpa peduli apapun suku bangsanya, apapun agamanya. Kita harus merangkul semua orang dengan hati yang penuh cinta kasih ya. Semoga Ibu Bapak Saudara-saudari, dengan permenungan kita pada hari ini, kita boleh semakin sadar akan indahnya iman kita, dan kita boleh menjadi semakin diteguhkan untuk setia mengimani Kristus di dalam gereja yang kita cintai, gereja Katolik. Tuhan memberkati.